Tulisan Asy'ari Usman, mengapa polisi Malaysia hentikan penyelidikan coblos ilegal? Ada perkembangan yang sangat mengerikan dan mengherankan terkait coblos ilegal surat suara di Malaysia. Polis Diraja Malaysia kemarin 14 April mengatakan mereka mencapai kesepakatan dengan Polri untuk tidak melanjutkan kasus itu karena tidak menemukan pelanggaran undang-undang Malaysia. Apa yang terjadi? Mengapa PDM tiba-tiba menghentikan penyelidikan kasus coblos ilegal itu? Padahal Kubu 01 percaya bahwa pencoblosan itu dilakukan, digerebek dan diviralkan oleh Kubu 02. Nah, kalau orang dari Kubu 02 yang dikatakan merekayasa kecurangan itu, bukankah ini kesempatan membuktikan? Mengapa dihentikan? Mungkinkah Polri meminta PDM menghentikan itu? Apa kira-kira jawaban untuk penghentian penyelidikan itu? Ada kemungkinan bahwa penyelidikan lebih lanjut akan sangat membahayakan posisi Capres 01 dan beberapa caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta. Kenapa? Boleh jadi jumlah surat suara yang telah dicoblos di tanda gambar 01 jumlahnya sangat besar. Seperti terlihat di dalam rekaman video penggerebekan, tampak jelas begitu banyak tas plastik hitam dan karung putih yang isinya patut diduga adalah surat suara yang telah tercoblos tanda 01. Ada yang memperkirakan jumlah surat suara tercoblos 01 yang ditemukan di 2 TKP yang berada di kawasan Banggi, Kajang itu mencapai puluhan ribu lembar. Penemuan tanggal 11 April 2019 itu terjadi di 2 lokasi. Pertama, di satu bangunan ruko yang terdapat di Taman University Sungai Tungkas, Banggi, Selangor. Di sini ditemukan 20 tas diplomatik, 10 kantong plastik hitam dan 5 karung goni putih dengan tulisan Pos Malaysia. Jumlah surat suara yang telah dicoblos 01 dan caleg nomor urut 3 Nasdem diperkirakan antara 10 sampai 20 ribu lembar. Kedua, ditemukan lokasi penyimpanan surat suara per pos, surat suara yang dikirim lewat pos di satu rumah di kawasan Bandar Baru, Banggi juga di Selangor. Di sini ditemukan 158 karung yang patut diduga berisi surat suara. Diduga berat surat suara ini tercoblos 01 dan caleg 02 Nasdem. Nomor urut 2 adalah Davin Kirana anak Rusdi Kirana Dubes RI Malaysia. Jumlah surat suara diperkirakan 40 sampai 50 ribu lembar. Yang menemukan surat suara tercoblos itu adalah Ketua Panwaslu Kuala Lumpur Yaza Azhara Uliana bersama anggotanya Rizky Israini Nur. Yaza menjelaskan rincian ini lewat keterangan tertulis yang dimuat dalam media online IDN Times. Patut pula diduga bahwa pencoblosan ilegal itu terjadi di banyak tempat di Malaysia. Besar kemungkinan tidak hanya di 2 lokasi itu, sehingga kalau PDM melakukan pengusutan lebih lanjut bisa saja akan ditemukan lagi ribuan atau puluhan ribu lembar surat suara yang telah tercoblos pada gambar 01. Boleh jadi skala kecurangan itu telah atau akan mencapai batas pelanggaran yang bisa mendiskualifikasi paslon 01. Diduga dalam rangka menghindarkan hal inilah PDM menghentikan penyelidikan. Dan ini sinkron dengan pernyataan KPU bahwa surat suara yang tidak dicoblos ilegal di Malaysia itu dianggap tidak ada, dianggap sampah saja seperti dikatakan oleh Komisioner KPU Ilham Saputra kemarin di kantornya. Dengan gambaran situasi seperti ini, ada kemungkinan pihak Indonesia menyampaikan permintaan agar pengusutan oleh PDM dihentikan dan dinyatakan case closed, perkara ditutup. Logisnya kalau Kubu 01 yakin kecurangan ini adalah rekayasa Kubu 02, pastilah mereka akan sangat ngotot agar PDM mengusutnya tuntas. Faktanya jumlah suara tercoblos ilegal yang ditemukan itu sangat besar, sehingga tidak masuk akal untuk dikerjakan oleh orang-orang Kubu 02. Tak logis untuk ditimpakan kasus ini ke Kubu 02. Bukti yang sangat krusial dalam temuan kecurangan ini adalah tas diplomatik. Tas ini tidak bisa didapat secara sembarangan. Bisa dikatakan 99% mustahil orang Kubu 02 bisa menguasai tas diplomatik. BPN Prabowo Sandi seharusnya mengejar kasus pencurangan besar ini. Dari sini bisa saja terungkap skenario jahat yang telah direncanakan secara sistematis oleh pihak tertentu.